Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu siklus akuntansi. Di sini pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkungan akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Itulah pengertian dari siklus akuntansi. Lalu kita ada alur siklus akuntansi, di mana alur siklus akuntansi ini merupakan suatu urutan pencatatan dalam suatu akuntansi secara terinci dan berurut. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan melihat atau menganalisis bukti transaksi tersebut. Bukti transaksi ini yaitu dokumen dasar atau data yang digunakan dalam akuntansi, seperti contoh-contoh kasus dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, itu ada jurnal. Ya, di sini ada jurnal. Jurnal merupakan sebuah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar ke buku jurnal. Di sini jurnal yang dimaksud yaitu jurnal umum. Jadi dari setelah kita menganalisis transaksinya, lalu kita masukkan ke dalam jurnal umum secara terperinci. Begitu. Lalu yang ketiga yaitu ada buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa
sehingga mudah ditemukan saat diperlukan. Nah, buku besar ini di pencatatannya setelah membuat jurnal umum. Jadi buku besar ini tuh dibuatnya setelah melakukan jurnal umum, langsung posting ke buku besar seperti itu. Di sini buku besar itu ada buku besar bentuk skonto, stafel, dan bentuk T. Yang paling sederhana itu yang sering kita jumpai yaitu bentuk T itu. Ya, dimana buku besar itu jadi pencatatannya dicatat sendiri-sendiri antara contoh kas, penjualan, pendapatan itu dicatat secara sendiri-sendiri di dalam buku besar itu, dalam satu kolom sendiri-sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya ada neraca saldo, di mana neraca saldo ini adalah daftar dari semua saldo akhir yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Jadi, setelah kita memposting dari jurnal ke buku besar, kita membuat neraca saldo, di mana buku besar ini berfungsi untuk mempermudah untuk pencatatan neraca saldonya. Jadi kita tulis semua. Lalu yang kelima, lanjut ke jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian tersebut? Jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun neraca saldo ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Begitu. Jadi setelah diposting ke neraca saldo, kita membuat neraca diposting ke jurnal penyesuaian seperti itu. Lalu berikutnya ada neraca saldo penyesuaian. Setelah dipindah ke buku besar yang tadi, maka membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo antara aktiva dan pasiva dalam neraca saldo itu harus seimbang. Jadi di sini pencatatan neraca saldo penyesuaian itu agar mengetahui antara aktiva dan pasivanya itu harus sama, harus balance jumlah akhirnya seperti itu. Lalu lanjut ke laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini yang penting untuk perusahaan, karena dengan laporan keuangan mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Jadi biasanya dalam perusahaan-perusahaan itu yang terpenting itu adalah laporan keuangannya, di mana mereka dapat melihat apa saja pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh dari perusahaan, seperti itu. Lalu yang ke-8 ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini yaitu pembuatan jurnal penutup dilakukan untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan laba ruginya dan laporan perubahan modalnya itu yang berkaitan semuanya dicatat dalam jurnal penutup ini. Lalu yang ke-9 ada neraca saldo penutupan, di mana neraca saldo adalah untuk melihat apakah antara akun telah memberikan hasil yang seimbang atau tidak, agar selanjutnya bisa memulai kegiatan akuntansi pada periode baru. Jadi sebelum penutupan ini dilihat dulu seimbang apa tidak, sama atau tidak. Jadi sebelum melakukan penutupan, neraca saldo ini harus dibuat dulu ya, agar semuanya terlihat balance dan seimbang. Lalu yang ke-10 ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini hanya bersifat opsional. Jadi tidak harus dibuat, nggak apa-apa. Namun apabila dibuat jauh lebih baik. Hanya saja proses satu ini hanya dilakukan untuk transaksi tertentu. Sebagai contoh, untuk transaksi pendapatan diterima di muka saat penjurnalan langsung. Jadi kalau tidak memakai jurnal pembalik ini tidak apa-apa, tidak ada masalah begitu. Ini biasa dibuat karena untuk transaksi pendapatan diterima di muka saat penjualan langsung itu. Ya, mungkin sekian dari saya untuk presentasinya mengenai siklus akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.